Terima kasih Anda masih di Rosi. Malam hari ini saya memilih tema pilih kasih karantina mandiri. Ini adalah karena kita sedang membahas bagaimana isu soal karantina itu menjadi polemik karena pejabat negara bisa dengan sangat mudahnya tidak harus melalui karantina sebagaimana yang harus kita sebagai warga negara biasa alami. Pertanyaan saya sekali lagi, Bung Alvinli, tadi ada soal warga negara biasa seperti Bung Riza Nasser. Dia harus menunggu berjam-jam, nunggu di bus supaya mendapatkan karantina yang gratis. Karena yang diberikan padanya adalah hotel yang mahal, tidak sesuai dengan isi kantongnya. Tapi ada pejabat negara yang dengan bebasnya keluar negeri, tidak usah harus karantina terpusat, karantina sendiri mandiri di rumah, tapi di luar negeri juga ada foto-foto seperti liburan dan kemudian berfoto di mall. Apakah diskresi untuk pejabat negara juga berlaku untuk keluarganya? Ya, yang pasti diskresi untuk pejabat negara ini bukan untuk keluarganya. Anda merasa bahwa diskresi itu sama seperti Prof. Wiku ya, tidak untuk keluarganya. Tapi faktanya? Jelas tidak untuk keluarganya. Ini hanya untuk pejabatnya dan dalam rangka dinas. Oke, Prof. Wiku clear di situ ya, bahwa hanya untuk hanya pejabat negara. Hanya pejabat negara. Kalau dia bawa suami, bawa anak? Di dalam aturan sekarang tidak boleh, yang digunakan hanya bersifat individual dan dalam tugas negara. Apabila tidak dalam tugas negara meskipun beliau pejabat, tidak bisa mendapatkan fasilitas ini. Berarti kalau suaminya pejabat, dia bawa istri, istrinya tetap tidak bisa menikmati diskresi ini? Betul. Ya. Apakah tapi itu sesuai dengan realitas yang ada? Nah, permasalahannya adalah peraturan ini baru keluar kemarin, SE 25. Itu pun dalam SE ini yang diatur itu hanyalah dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina mandiri kepada WNI pejabat tingkat ekselon 1 atau ke atasnya. Tidak dicantumkan bahwa karantina mandiri ini di rumah masing-masing. Ini berbeda dengan fasilitas yang diberikan kepada kepala perwakilan asing, jelas melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing. Ya. Jadi yang diskresi ini hanya untuk pengurangan masa karantinanya. Tapi tempatnya di mana? Nah, ini tidak diatur di sini. Asumsinya adalah tetap karantina terpusat. Kenapa saya mempermasalahkan ini juga di era yang digital seperti ini? Walaupun di dalam karantina, kita tetap bisa bekerja kok. Rapat pakai daring. Menandatangani dokumen-dokumen digital signature. Tapi kan ini problemnya adalah bahwa karantina itu buat pejabat diskresinya dikurangi atau soal tempatnya bisa dimanapun yang mereka inginkan. Misalnya di rumah sendiri, Prof. Wiku. Jadi tempat yang mereka gunakan harus juga memenuhi syarat untuk karantina. Dan itu sudah kita sampaikan kepada publik. Tempat yang memenuhi syarat karantina, termasuk rumah sendiri? Rumah sendiri bisa apabila memenuhi syarat. Yaitu harus ada kamar mandi sendiri, kemudian dipisahkan dengan anggota keluarga. Siapa yang bisa menentukan layout atau desain rumah? Atau karena dia pejabat pasti punya kamar sendiri dan rumah sendiri? Ya, jadi bagian dari pengawasan dan permintaan itu. Jadi diskresi itu yang sekarang kita atur, kita pastikan bahwa tidak serta-merta diberikan kepada setiap orang, termasuk pejabat yang meminta. Karena kita harus memastikan dulu memang fasilitasnya memadai dan mereka juga harus lapor kondisi kesehatannya secara rutin. Oke, saya nggak terlalu ngerti. Jadi apa yang ingin Prof katakan? Bahwa pejabat itu boleh menerima pengurangan masa karantina dan di rumah sesuai dengan permintaan mereka? Satu-satu dulu, tentang pengurangan masa karantina, itu juga akan kita pertimbangkan, belum tentu kita setujui, kecuali apabila memang ada alasan yang sangat kuat bahwa yang bersangkutan memang sedang menjalankan tugas negara yang kalau masa karantinanya panjang akan terhambat. Ini yang termasuk dalam? Di dalam SE nomor 25 itu kita atur begitu. Termasuk ini yang terjadi pada Mulan Jamila, Satgas melihat bahwa dia memang perlu mendapat diskresi itu, Prof? Tidak dalam hal itu. Tidak dalam hal ini. Jadi? Ini adalah aturan yang sekarang ada di SE nomor 25. Tidak berlaku surut? Tidak. Jadi kalau misalnya itu mereka lakukan, artinya apa, Prof?
Jadi begini, secara aturan memang lebih eksplisit dan jelasnya sekarang ada. Dan kita juga harus pahami bahwa kondisi keadaan ini, kebijakan itu juga harus dinamis menyesuaikan dengan keadaan. Kita tahu bahwa kondisi di bulan ini tidak sama dengan di bulan yang lalu. Jumlahnya makin banyak, kemudian banyak antrian tadi, kita harus menyesuaikan kebijakan kita. Jadi kebijakan yang adaptif ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memastikan bahwa karantinanya bisa dilakukan dengan baik. Oke, bagaimana Anda, terserah Kak Irma atau Bung Alvin, memahami penjelasan ini? Iya, untuk diskresi ini kan harus kembali lagi ya, bahwa ruh dari karantina adalah mencegah tersebarnya COVID maupun terutama varian baru. Kita ini hendak melindungi masyarakat. Nah, karantina ini jangan dipersepsikan sebagai hukuman sehingga perlu diberikan dispensasi. Ya. Kalau itu dispensasi seolah-olah karantina ini hukuman, padahal karantina harus jadi kesadaran sendiri sebenarnya. Tanggung jawab sosial, solidaritas kita terhadap keluarga sendiri, terhadap teman-teman kita sendiri, orang-orang di lingkungan kita. Kalau itu diperlakukan sebagai hukuman, akibatnya akan minta dispensasi. Dan perlakuan kepada WNI yang kembali ke Indonesia sejak keluar dari pesawat itu juga harus diperbaiki. Sambutlah para WNI yang kembali ini sebagai anggota keluarga yang kembali ke rumah. Jangan dipasang tampang garang, harus di bandara 12 jam dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya publik merasa bahwa karantina ini hukuman. Bukan suatu perjuangan bersama ya, untuk karena saya Indonesia. Ini agak nyambung Bung Hari, Kak Irma, Prof. Wiku. Dengan isolasi, dengan karantina 10 hari, itu sebenarnya banyak dari kita, jangan munafik lah, pasti semua akan bersiasat. Gimana caranya supaya bisa mengurangi karantina itu. Atau kalau bisa nggak sama sekali. Bisa saja kita lihat pejabat mengatakan harus karantina, tapi kalau anaknya datang dari Amerika juga pasti dia akan telepon Prof. Wiku. Prof, tolong dong anak saya kalau bisa 2 hari atau 3 hari. Pertanyaan saya Prof. Wiku, mau dipertahankan 10 hari ini karena kita tahu ini adalah celah permainan mafia karantina selama masa pandemi. Atau ada penjelasan epidemiolog nggak bahwa memang harus 10 hari gitu? Rosi, mungkin sedikit Pak Wiku. Saya mau tanya, masa inkubasi dari mulai dia terinfeksi sampai dengan dia melampaukan gejala itu berapa hari sih sebenarnya, Prof? Karena Anda juga mempertanyakan kenapa harus 10 hari ya? Betul. Itu yang saya ingin tanyakan. Baik, jadi masa inkubasi ini memang tidak bisa dikatakan dalam jumlah hari yang tepat, tetapi dalam kurun waktu. Jadi yang paling aman adalah memang 14 hari. Tapi memang ada kasus-kasus yang gejalanya bisa lebih pendek. Maka dari itu, dan itu pun juga dengan simulasi matematik juga. Jadi kita menentukan dengan prinsip kehati-hatian dan kita juga melihat negara lain juga dalam melaksanakan. Karena masa karantina yang 10 hari pun, itu tidak semua negara melaksanakan itu. Ya. Apalagi kalau kita lihat di Eropa, bahkan sekarang Eropa jadi masalah penularannya karena mereka antar negara kan berdekatan. Sekarang gini Prof, ini anak saya kena, Rosi ya. Dari mulai dia terkena sampai dia timbul gejala tidak bisa mencium itu 3 hari, Prof. Ya. Nah, after dia kena kan sudah kemudian kita swab dia positif. Nah, setelah itu baru dia di karantina kan selama 14 hari kan begitu, Rosi. Tapi kan ini yang saya ingin tanyakan, kalau dia sudah di PCR ya, kemudian dia sudah divaksin 2 kali, sudah di PCR juga, pulang dari luar negeri dia di PCR. Ternyata dia negatif. Nggak positif. Kenapa harus juga 14 hari? Kenapa nggak hanya 5 hari atau 6 hari? Kenapa harus sampai 7 hari sampai 9 hari? Menurut saya itu juga harus dilakukan perubahan, Prof. Ya. Kalau dia positif, oke lah 14 hari atau 7 atau berapa hari nggak ada masalah. Tapi kalau dia negatif, dia terus untuk apa dong PCR yang udah dibayar mahal itu? Untuk apa kita vaksinasi 2 kali? Kemudian bayar PCR lagi dan kita dinyatakan negatif tapi masih harus 14 hari. Ini pertanyaan banyak orang sih, Prof, menentukan 10 hari itu Paham. apa sih dasar ilmiahnya? Jadi para pakar juga dalam membuat kebijakan ini kita sudah menanyakan ke beberapa pakar, memastikan yang dipimpin oleh Menko Marves dan juga para menteri,
kita memastikan bahwa yang ditentukan ini tidak ditentukan semena-mena. Jadi kita mendapatkan saran itu. Dan mereka juga harus hati-hati mana buktinya. Dan itu memang sudah ada bukti-bukti ilmiah seperti itu. Karena dan gini, bersifat ada pertanyaan seperti gini, untuk varian Delta yang lebih ganas saja, itu karantinanya di bawah 10 hari. Untuk Omikron yang disebut tidak seganas Delta, bukan berarti kita harus underestimate atau menyepelekan, kenapa harus 10 hari? Menurut saya yang kita lakukan adalah prinsip kehati-hatian. Oke, Kami baik. paham bahwa belum tentu apa yang kita tentukan itu tepat betul. Ya. Tapi kalau kita terlalu mengambil risiko terlalu pendek, kita juga gambling. Dan itu berbahaya juga. Ya. Dan saya dari tadi mengatakan kebijakan kita ini adaptif. Artinya kita juga harus melihat keadaan. Kalau keadaannya tidak baik, ya kita harus sampai di situ memperlambat. kita paham, tetapi bagaimana dengan kebijakan yang adaptif, berubah karena memang menyesuaikan situasi dan kondisi, tapi jangan sampai perubahan aturan demi aturan itu hanya melahirkan mafia-mafia baru untuk memeras warga negara yang sebenarnya juga sedang susah. Ya. Hari ini pemerintah mengumumkan sudah ada kasus positif COVID varian Omikron masuk Indonesia. Di saat yang bersamaan, perjalanan WNI untuk berlibur di masa Natal dan Tahun Baru, terutama ke Amerika, itu meningkat. Apa yang harus jadi pegangan mereka? Saya kembali sesaat lagi.